Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan banjir. Persoalan tersebut menjadi salah satu isu strategis yang dikerjakan oleh Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Guna mengimplementasikan isu strategis, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota mengaku sudah mengambil langkah penanganan banjir skala makro dan terintegrasi antara satu dan yang lainnya, yakni dengan menangani masalah saluran drainase, pembuatan turap, kolam resistensi, dan tandon. Penanganan banjir yang diinisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangsel dilakukan dengan melalui berbagai macam cara. Lantaran berdasarkan data tanah yang dimiliki, setidaknya terdapat 30 lokasi titik rawan banjir yang menjadi prioritas penanganan Pemkot Tangsel. Terlebih memasuki bulan musim penghujan ini, tercatat ada kurang lebih 30 titik rawan banjir dan genangan air yang ada di Tangerang Selatan. Guna mengantisipasi, Pemkot Tangsel telah melakukan perbaikan beberapa drainase sejak beberapa bulan terakhir, hingga mempersiapkan segala sarana dan prasarana, termasuk pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana. Untuk memastikan percepatan pembangunan dalam pengendalian banjir, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, meninjau langsung kondisi terkini pembangunan kolam retensi, turap, hingga saluran drainase di wilayah Kampung Bulak, Maharta, dan Pondok Kacang Prima, Kecamatan Pondok Aren. Peninjauan ini selain bertujuan untuk melihat kondisi pembangunan kolam retensi, juga termasuk rangkaian dari upaya percepatan penanganan banjir di Tangerang Selatan, di mana termasuk ke dalam 15 titik fokus pembangunan penanganan banjir di tahun 2022. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, mengatakan ke-15 titik yang akan menjadi fokus pengendalian banjir mulai dari pembangunan prasarana kolam retensi dan turap Kampung Bulak, penataan kolam retensi Gria Asri, dilanjutkan pembangunan Tandon Puri Bintaro Hijau 2. Pilar pun menambahkan, insya Allah bulan November ini pekerjaan akan segera rampung dan pembangunan juga akan terus berlanjut hingga ke hilir. Tidak hanya sampai di situ, pembangunan juga menyasar Kali Ciater segmen Ciater Hilir, pembangunan prasarana Kali Baru, hingga sekunder Parigi, hingga pembangunan TPT Kali Serua segmen Kacang Prima. Bersama Kepala Dinas Bina Marga dan tim, juga camat, lurah, dan juga ketua di lingkungan ya, sedang meninjau salah satu proyek penanganan banjir yang ada di Tangerang Selatan. Nah sekarang kita alhamdulillah sedang mengerjakan satu proyek pembuatan polder air sebesar 600 sekian 700 meter persegi dengan kedalaman ada 4 meter. Nah itu mudah-mudahan semua air yang ada di Kampung Bulak saat air datang di musim hujan itu bisa dialirkan, ditampung di sini. Jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya proyek ini, lalu drainasenya juga sekarang kita sedang kerjakan, pembentengan juga di samping sungai, di samping kali, mudah-mudahan nanti air bisa beres ya, zero run. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Tangsel, Robi Cahyadi mengatakan, upaya penanggulangan banjir telah dilakukan oleh pihaknya. Menurutnya, selama ini bila hujan, debit air melimpah dan tidak tertampung karena kapasitas sungai-sungai sudah mengecil. Robi pun menambahkan saat ini Pemkot Tangsel fokus pada pembangunan turap untuk perkuatan tebing sungai atau ditambah tanggul dan tandon untuk menambah daya tampung air. Total anggaran sekitar 110 miliar untuk tahun ini penanganan banjir yang meliputi penanganan sungai, tandon, dan drainase. Ya, memang banjir ini penyebabnya banyak faktor. Memang curah hujan kan kalau di atas 150 mm per hari sudah dianggap ekstrim. Pada saat ini memang curah hujan ekstrim cukup banyak kejadiannya. Kami mengantisipasi penanganan banjir ini dengan beberapa pola penanganan. Pertama tadi meningkatkan kapasitas sungai. Jadi normalisasi sungai ini, tapi karena keterbatasan anggaran kita dikerjakan pada titik-titik yang urgen saja dulu. Seperti di Pondok Maharta, di Sungai Serua, kemudian di PBI, di Sungai Cibenda, di Nerada, Cipayung Mas, Setrika, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita perbaikan drainase, baik itu drainase pada drainase primer, tersier maupun sekunder. Plus tandon yang sudah dibangun oleh Pemkot Tangsel sebanyak 9 tahun.
Diketahui bahwa saat ini Pemkot Tangsel sedang menggarap fokus 15 titik pembangunan penanganan banjir di tahun 2022. 15 titik itu ialah pembangunan prasarana kolam retensi dan turap Kampung Bulat, penataan kolam retensi di perumahan Gria Asri, pembangunan tandon Puri Bintaro Hijau, pembangunan Kali Ciater segmen Ciater Hilir, pembangunan prasarana Kali Baru sekunder Parigi, pembangunan TPT Kali Serua segmen Kacang Prima, pembangunan turap Kali Cibenda Jombang, pembangunan turap Jali Ciputat Ciputat Baru, pembangunan turap Kali Perumahan Puri Bintaro Indah Jombang Ciputat. Lalu pembangunan turap kali segmen Nerada Pondok Payung Mas, pembangunan turap kali Serua Hilir, penataan kali Engram Gintung segmen Gria Mandiri, pembangunan saluran drainase kota Jalan Merpati Raya, Jalan Ki Hajar Dewantoro, Jalan Menjangan atau Kompas, Jalan Cendrawasih Raya, Jalan Tegal Rotan sampai menuju saluran pembuang. Kemudian pembangunan saluran drainase kota Jalan Pondok Putung Raya menuju saluran pembuang dan pembangunan saluran drainase lingkungan komplek Pondok Kacang Prima, Kecamatan Pondok Aren, di mana pembangunan dilakukan guna menampung dan meretensi serta menahan air hujan yang mengalir di permukaan agar tidak langsung masuk ke sungai. Pemerintah pun berharap dengan adanya pembangunan prasarana pengendalian banjir ini, semoga akan berdampak terhadap pengurangan titik genangan air di Tangerang Selatan. Pemerintah kota meminta dukungan dan doa dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat, untuk kelancaran pembangunan penanganan banjir ini, sehingga tidak ada lagi rumah warga yang terdampak bencana banjir.